أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Ini lebih terasa agak soalnya dia mencapai dekat api aja kak. Dingin nggak nang? Nggak dingin. Aku coba cek agak dingin kok. Bulannya masih kelihatan nang. Masya Allah, pagi yang cerah, pagi yang sejuk, yang segar. Baik saudara, hari ini tanggal 6 Juli 2021, tepatnya jam 5 pagi lebih 27 menit. Kata 8, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 jam 5 lebih 27 menit ini adalah jarak terjauh bumi dari matahari yang dikenal dengan aphelion. Jarak terjauh bumi dari matahari. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa bumi jauh atau dekat dari matahari? Mungkin sedikit kita kupas sedikit saja. Bahwa di sekolah-sekolah sering disampaikan, sering kita pelajari bahwa bumi itu melakukan dua perputaran sekaligus, dua gerakan sekaligus. Yang pertama yaitu bumi bergerak pada porosnya. Bumi bergerak pada porosnya yang dikenal dengan istilah rotasi. Rotasi itu selama sekali putaran memerlukan waktu 24 jam, maka sehari semalam. Maka terjadilah dari rotasi itu terjadilah pergantian siang dan malam. Jadi bumi berputar pada porosnya. Yang perputaran itu adalah dari barat ke timur, dari barat ke timur. Nah, seolah-olah maka karena bumi berputar dari barat ke timur, seolah-olah matahari itu bergeraknya dari timur ke barat. Padahal matahari tetap diam di porosnya. Yang bergerak adalah buminya. Bumi bergerak. Dan bumi selain bergerak pada porosnya atau berotasi, bumi juga melakukan revolusi atau perputaran mengelilingi matahari. Perputaran mengelilingi matahari itu sekali putaran memerlukan waktu selama 1 tahun atau 365 hari. Nah, inilah dalam perputaran bumi mengelilingi matahari itu, misalkan ini matahari di tengah, ini bumi dan planet-planet lainnya mengelilingi matahari. Bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari, itu sekali putaran bumi memerlukan waktu di 1 tahun. Dan perputaran bumi mengelilingi matahari itu tidak benar-benar bulat, agak elips. Maka ada titik terdekat bumi dengan matahari yang dikenal dengan perihelion, atau titik terjauh bumi dari matahari yang dikenal dengan aphelion, yaitu yang saat ini. Batuk nang. Salah satu dampaknya adalah lebih dingin cuaca di bumi karena lebih jauh dari matahari. Itu aja mungkin
Selain itu karena mungkin dinginnya karena ditambah oleh cuaca atau iklim cuaca. Maka kalau musim kemarau, siang hari panas, malam hari dingin karena wajar sekali. Kenapa? Karena cahaya matahari yang terpancarkan ke bumi itu dipantulkan lagi, tetapi awan-awannya begitu tipis sehingga tidak ada yang menghalangi panas dari bumi ke atmosfer itu. Tidak tertahan lagi sehingga cuaca menjadi dingin. Beda halnya ketika siang hari banyak awan tebal itu kan kita justru merasa awan gelap itu suasana bumi begitu hangat, sumuk kalau orang Jawa ya, begitu gerah. Tapi kalau kemarau malam itu begitu dingin. Kenapa? Karena awannya tipis sehingga yang siang hari kena panas dari matahari terpantulkan oleh bumi ke atmosfer, tidak terhalang oleh awan sehingga panasnya bablas istilahnya, tidak tertahan sehingga cuacanya sangat dingin. Itu enggak sih ya? Kayaknya iya kayaknya. Baik saudara, Masya Allah, kita hampir setiap pagi jalan-jalan ke sawah, menikmati indahnya alam kita, ya, mensyukuri indahnya hidup ini, indahnya alam kita. Tapi Masya Allah yang kita ketahui ini, bumi yang begitu indah ini hanyalah satu titik kecil dari rangkaian alam semesta ini. Karena bumi ini hanyalah satu bagian dari planet-planet dalam tata surya itu. Kita dulu ada 9 planet, penting untuk anak-anak sekolah ya guys. Tapi sekarang katanya cuma 8 planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Neptunus, Saturnus, Uranus, Pluto. Dulu dikenal dengan planet, ternyata Pluto bukan planet. Pluto hanyalah kumpulan gas padat, gas. Dan bumi yang bagian dari tata surya itu adalah hanyalah satu bagian gugusan planet dari puluhan atau bahkan ratusan planet dalam galaksi yang kita kenal dengan galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti itu hanyalah salah satu kumpulan dari sekian banyak galaksi-galaksi di nebula atau alam semesta ini. Artinya apa? Artinya alam semesta ini begitu luas sekali. Karena bumi yang kita rasa sudah begitu luas ini, itu hanyalah satu titik dari alam semesta ini. Masya Allah. Ya. Maka haruslah membuat kita semakin merasa rendah hati di hadapan semuanya, terutama di hadapan Tuhan Sang Pencipta kehidupan ini, Sang Pencipta alam semesta ini, bahwa manusia itu hanya satu titik kecil dari kehidupan ini. Makanya di Harmoni Langit Bumi ini, di channel kita ini, kita kedepankan nilai-nilai keharmonian, kedamaian terhadap sesama manusia, terhadap alam sekitar kita, juga mengedepankan nilai-nilai kesyukuran kepada Tuhan Sang Pencipta alam dan kehidupan. Baik, itu ulasan bagi kita tentang aphelion, titik terjauh bumi dari matahari, yang terjadi karena efek dari perputaran bumi mengelilingi matahari pada titik elips yang terjauhnya. Baik, kita akan lanjutkan jalan-jalan kita ke sawah, terus ikutin Harmoni Langit Bumi. Bersama kita hadirkan kedamaian dan keharmonian. Termenung di bawah mencari di antara megahnya alam ini, menikmati